Apakah perceraian itu bisa diajukan dengan alasan misalkan sudah nggak cinta, sudah nggak sayang, atau sudah tidak begitu menyukai, dalam artian melihat dia sudah bosan atau apa yang sifatnya masih abstrak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Ruang Advokat Menjawab. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk di kantor kita. Pertanyaannya terkait dengan hukum keluarga, yaitu permasalahan perceraian. Nah, adapun pertanyaannya yaitu apa saja alasan perceraian bagi agama Islam dan di mana tempat pengajuannya. Nah, baik, kemarin mungkin di video-video sebelumnya tim saya sudah menjawab tentang apa itu perceraian, mungkin sudah menjawab sepintas dan juga bagaimana proseduralnya. Nah, hari ini saya akan menjawab terkait dengan alasan perceraian itu sendiri. Banyak yang bertanya, apakah perceraian itu bisa diajukan dengan alasan misalkan sudah nggak cinta, sudah nggak sayang, atau sudah tidak begitu menyukai, dalam artian melihat dia sudah bosan atau apa yang sifatnya masih abstrak gitu. Nah, seseorang tidak bisa mengajukan gugatan perceraian hanya dengan alasan yang klasik seperti itu. Nggak cinta lagi, udah nggak sayang lagi, itu nggak bisa dijadikan sebagai alasan. Karena di pengadilan itu butuh proses pembuktian. Proses pembuktian itu apa yang diatur oleh undang-undang wajib dibuktikan jika ingin melakukan gugatan perceraian. Jika tidak bisa dibuktikan, maka hakim akan memutuskan menolak atau membuat gugatan tidak bisa diterima dan segala macamnya. Oke, kita langsung saja masuk kepada dasar hukum dulu. Sebelum masuk kepada substansi, kita lihat dulu dasarnya. Namanya perceraian itu kan ada dasar hukumnya. Dasar hukum perceraian itu yang pertama diatur oleh undang-undang. Nah, undang-undang itu sendiri disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya ada namanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, karena ini kita yang bahas tadi tentang alasan perceraian bagi yang agama Islam, di bawahnya lagi ada namanya Impres. Impres nomor 1 1991 yang kita kenal dengan bahasa sehari-hari adalah kompilasi hukum Islam atau yang disebut dengan KHI. Nah, pada undang-undang dan pada Impres dan peraturan pemerintah ini memuat alasan-alasan ingin bercerai. Kalau ingin bercerai khusus orang yang Islam, itu kita mengacu lagi kepada pasal 116 kompilasi hukum Islam. Nah, apa saja bunyinya? Saya akan bacakan bunyinya alasan perceraian yang ada di dalam pasal itu. Oke. Pasal 116 kompilasi hukum Islam, alasan perceraian itu dalam huruf A-nya. Pertama, A. Salah satu pihak berbuat zina atau jadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain yang sukar disembuhkan. Yang B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian yang D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kemudian yang E, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dan huruf F-nya terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi. Yang G-nya suami melanggar sikap taktik talak. Kemudian yang H, huruf H adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan. Ini alasan pengajuan gugatan perceraian. Lalu bagaimana kalau suami, mohon maaf, selingkuh, kemudian suka berkata kasar,
kemudian tidak mau bekerja, itu kira-kira masuk dalam kategori mana? Ingat, dalam hal demikian itu adalah penyebabnya. Alasan dan penyebab itu berbeda. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika adanya pihak ketiga, misalkan suami punya wanita idaman lain, istri punya pria idaman lain, apakah itu tidak bisa dijadikan alasan? Itu bisa dijadikan alasan. Itu alasan yang F, huruf F, di mana antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh, misal, satu, adanya pihak ketiga. Dua, misalkan suami atau istri ini berkata kasar dan segala macamnya. Ketiga, misalkan tidak lagi menghormati, menghargai dan segala macam sehingga terjadinya selisih tersebut. Atau keempat, misalkan sudah pisah rumah dan segala macamnya. Nah, inilah yang menjadi sebagai alasan untuk pengajuan gugatan perceraian. Sedangkan yang tadi sebutkan adanya pihak ketiga dan segala macam itu adalah salah satu penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya. Jika ingin mengajukan gugatan dengan menggunakan alasan yang huruf F tadi, jika adanya pihak ketiga, sudah nggak satu rumah misalkan, atau berkata kasar, nah ini bisa jadikan alasan untuk pengajuan gugatan perceraian dengan alasan huruf F, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian, di manakah pengajuan gugatan perceraian ini? Ini yang harus diingat. Dalam kompilasi hukum Islam mengatur tentang tempat pengajuan gugatan perceraian. Jadi dalam hukum Islam itu ada nama cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak itu diajukan oleh suami terhadap istri. Cerai gugat diajukan oleh istri terhadap suami. Meskipun, nah ini yang sering terjadi, meskipun salah satu pihak tidak mau bercerai, yang memutuskan bercerai atau tidak itu adalah nanti putusan hakim. Nah, pengajuan terkait dengan tempat pengajuan, nah tempat pengajuan itu sendiri kita lihat ada pasal 132 ayat 1 kompilasi hukum Islam, di mana istri mengajukan perceraian atau cerai gugat itu di tempat tinggal istri, di tempat tinggal penggugat. Sedangkan cerai talak yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya, yang dikenal juga dengan permohonan cerai talak, itu diajukan oleh suami terhadap istri di mana tempat tinggal istri atau tempat tinggal termohon. Itu mengacu kepada pasal 129 kompilasi hukum Islam. Nah, jadi sebagai contoh, istri tinggal di Jogja, kemudian menikahnya misalkan di Solo, kemudian suaminya tinggal di Jakarta. Jika ia beragama Islam, tadi pengajuannya adalah di tempat tinggal istri. Nah, tempat tinggal istri maka diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Tanya jawab hari ini terkait dengan alasan perceraian dan tempat pengajuan perceraian itu sudah kita jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya kepada Ruang Advokat Menjawab, kami persilakan untuk berkomentar di channel YouTube-nya RAM Law Office. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RAM.